Hi guys, welcome back to SOS. This is not a game or dangerous, but this is side of SMK Negeri 1 Tarakan. Balik lagi nih guys dengan kami, host favorit kalian, dengan aku Virel dan aku Ayu yang bakalan nemenin kalian beberapa menit ke depan. Wah, di episode kali ini kira-kira siapa nih yuk bintang tamu kita? Cluenya nih, salah satu siswi terbaik yang berprestasi juga nih. Wow. Dia membawa nama Tarakan dalam provinsi dan membawa nama Kalimantan Utara ke nasional. Wah, keren banget nih. Kira-kira siapa nih guys? Ayo tulis di kolom komentar ya. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat spesial nih guys. Yang baru aja pulang. Dari mana yuk? Dari mana ya? Dari Jumbara Nasional. Oke, ini dia Salwa Ladita. Hai. Halo, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar kalian juga? Alhamdulillah baik. Tadi udah makan belum? Udah dong, pasti belum makan. Oke, pasti semangat dong kalau udah makan. Iya dong. Siap nggak sih dikasih pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman-pengalaman Salwa yang berkesan? Insyaallah siap. Oke. Jadi Salwa ini dari kelas 11 akuntansi 1. Wow, akuntansi ya guys. Iya guys, ngeri ya saya dengarnya. Akuntansi pride nih. Ya, akuntansi pride banget. Jadi Wawa ini baru aja pulang dari Lampung ya? Iya, baru aja pulang dari tepatnya di Kalianda, Lampung Selatan. Oh, itu kegiatan Jumbara Nasional pada tanggal berapa tuh, Wak? Pada tanggal 2 Juli sampai 10 Juli 2023. Lama ya. Ya. Di Jumbara itu ngapain aja sih kegiatannya? Ada lomba-lomba atau gimana? Atau keseruan-keseruan apa sih yang ada di sana? Oh ya, jadi di Jumbara Nasional itu banyak banget kegiatannya nih. Ada kegiatan jumpa, bakti, sama gembira. Nah, kalau di sana itu memang fokusnya kalau aku di kegiatan jumpa, yaitu jurnalistik remaja. Tapi ada juga bakti dan gembira, karena di sana kegiatan utamanya itu adalah youth station, yang artinya di sini tuh traveling gitu. Jadi kayak ke pos-pos, sedangkan jurnalistik remaja itu kayak ngeliput berita, nulis newsletter gitu. Jadi sebelum ikut Jumbara Nasional ini juga Wawa emang aktif di PMR ya? Ya, cukup aktif mulai dari SMP sih. Oh. Kebetulan Wawa dari SMP mana? SMP Negeri 1 Tarakan. Halo SMP 1. Hai. Sebelumnya nih, sebelum ikut Jumbara, dengar-dengar nih Wawa juga ikut lomba bahasa Jerman nih, mewakili Tarakan di tingkat provinsi dan kemarin sempat juara 1 ya kalau nggak salah ya. Bisa cerita nggak sih pengalaman dari ikut lombanya itu gimana, terus proses belajarnya gimana, persiapannya, lombanya juga gimana? Bisa Jadi pertama itu aku memang dipilih sama guru bahasa Inggris di sini, Bu Endang. Jadi di situ saya dengan 4 orang teman saya itu lomba. Awalnya belajar sekitar kurang lebih 1 bulan. Itu persiapannya cuma 1 bulan. Terus nggak lama kami lomba, dan itu lombanya berupa tes tertulis dan tes lisan dan tes mendengarkan. Itu full bahasa Jerman? Ya, itu full bahasa Jerman. Wow, keren banget. Ada bahasa Indonesianya. Jadi Wawa nih udah punya basic bahasa Jerman sebelumnya, sebelum ikut lomba? Enggak. Jadi baru benar-benar belajar 1 bulan itu? Wow, keren. Bener-bener Terus baru langsung belajar. juara 1. Itu keren banget. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu nih guys buat Wawa. Oke, boleh dilanjut? Oke, jadi pas ujiannya itu sebenarnya cukup menegangkan ya, karena kan belum pernah punya basicnya nih. Ya, terus pertama kali juga Baru pertama kan. kali juga tesnya tuh soalnya cukup banyak sih, ada sekitar 60 mungkin ya. Wow. 60 soal. Terus di situ aku harus jawab banyak pertanyaan, dan itu ada esainya juga. Aku banyak struggle di esai karena nulis esai dalam bahasa Jerman yang memang bukan bahasa ibu kita kan sangat sulit ya. Sangat sulit. Tapi alhamdulillahnya waktu pengumuman itu aku juara 1 di tingkat provinsi Kalimantan Utara, dan juara 3 di Kalimantan Utara melawan Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Wow. Pastinya sih, soalnya itu bener-bener persiapannya itu kan sangat singkat sekali ya, langsung ikut lomba, terus
mewakili Tarakan pula. Itu kalau juara sih hebat ya. Biasanya orang tuh kalau memang baru ikut atau pertama kali ikut biasanya tuh mungkin nggak juara atau sangat kecil lah potensinya buat dapat juara. Apalagi nih bahasa Jerman, bener-bener bahasa yang Asing. iya. Kalau bahasa Inggris mungkin masih lah kita paham sedikit-sedikit. Kalau ini bahasa Jerman kan baru belajar, baru tahu, langsung ikut lomba. Itu keren banget sih, Wak. Sebelum lomba itu memang Wawa kayak berniat banget mau menang lomba ini atau ya semacam kayak ya udah ikut aja dulu Iya, gitu. buat pengalaman Iya. gitu. Jadi awalnya tuh aku ikut ditawarin. Pertama ditanya dulu, kamu emang minat bahasa atau enggak? Karena kalau nggak minat bahasa kan susah nih. Iya. Jadi terus aku jawab, aku memang minat di bahasa, tapi bukan bahasa Jerman, bahasa Inggris. Cuman kalau aku pikir-pikir apa salahnya sih nyoba dulu. Kalau untuk menang kan urusan belakang lah ya. Iya. Yang penting kita coba dulu. Dan alhamdulillahnya mungkin emang lagi rezeki aku, jadinya bisa mewakili Kalimantan Utara. Alhamdulillah. Keren banget. Masya Allah sekali. Terus Wawa ini kan ikut-ikut lomba, terus Jumbara kemarin. Itu kan mungkin di tengah-tengah pelajaran ya. Pasti sulit nggak sih bagi-bagi waktu antara buat lomba sama Jumbara kemarin tuh persiapannya apa. Itu kan kita juga pasti membawa bekal sesuatu. Kita nggak pergi gitu aja gitu kan. Terus kita juga pelajaran sekolahnya itu. Apalagi anak akuntansi ya. Akuntansi guys. Hitung-hitungan tiap hari. Itu gimana sih cara bagi waktunya biar istirahatnya juga cukup, biar nggak sakit, terus persiapan untuk Jumbara sama lombanya kemarin tuh biar mateng gitu. Jadi aku emang latihan, hampir setiap hari aku latihan di PMI Kota Tarakan. Terus untuk bagi waktunya sih cukup simple ya. Kalau misalnya sebelum aku pergi ke Lampung, aku selesaikan semua tugas-tugas aku. Cuman waktu di Lampung tuh memang ada tugas yang memang nggak bisa aku kejar di Lampung. Jadi pas kembali ke Tarakan tuh benar-benar ngejar banget. Untuk menjaga kesehatannya sih sebenarnya cukup tidur yang cukup, banyak minum air putih, sama banyak minum vitamin juga sih. Jangan lupa minum air putih dan vitamin guys. Itu penting banget. Makan juga jangan dilewatin ya. Terus juga ini kan Wawa kan ikut Jumbara ya, itu kan PMR. Selain dari PMR, Wawa ini ikut ekskul apa aja nih di SMK 1? Kalau ekskul sih kayaknya cuma PMR aja ya. Cuman PMR aja. Cuman waktu itu juga sempat ikut ekskul senam. Senam. Itu aja sih ya. Kalau organisasi yang di dalam sekolah ataupun di luar sekolah ada nggak? Kalau organisasi itu aku ada ikut OSIS. Terus kalau di luar Tarakan itu aku juga ikut lebih ke platform media sosial sih, namanya Gold Generation. Itu aku sebagai admin di situ. Hebat banget ya. Di usia yang kalau kita hitung sih sangat muda ya, sudah mencetak beberapa prestasi, membawa nama Tarakan juga. Membanggakan banget dia. Bukan cuma sekolah, kelasnya dia, teman-temannya, orang tua, keluarganya dia. Itu tuh benar-benar dibuat bangga nih sama Wawa. Keren Inilah temanku. Inilah Sawaladita. Sawaladita dari 11 AKL 1. Wawa ini sebelum ini kan di SMP 1 ya? Iya. Sebelum di SMP 1 di SD dan di TK mana nih? Kalau TK itu aku di TK Kunco Mekar, kalau SD-nya di SD Utama 2 Tarakan. Itu emang deket-deket aja sih dari rumah, nggak jauh-jauh aja. Jadi Wawa ini emang terbiasa ya dari dulu buat bikin prestasi. Kalau memang dari keluarganya Wawa yang menganjurkan atau bagaimana? Kalau untuk ikut lomba sebenarnya baru mulainya tuh pas SMP. Tapi pas SD juga pernah sih ikut lomba, cuman nggak seambis waktu SMP dan SMK. Terus kalau untuk dianjurkan orang tua, enggak sih. Orang tua aku alhamdulillah selalu support aja, meski aku ikut lomba atau enggak tetap disupport aja sih. Terus kan kemarin tuh kalau aku baca nih, dengar-dengar juga nih, itu sebenarnya waktu Jumbara itu harusnya nggak lolos, tapi itu kan mungkin awalnya gimana tuh perasaannya tahu nggak lolos, terus karena ada salah satu perwakilan yang nggak bisa nih, akhirnya Wawa yang menggantikan. Terus itu perasaan Wawa kalau pas tahu itu gimana sih, kayak wah aku ikut Jumbara, gimana? Jumbara nasional, Jalan-jalan gitu.
Sebenarnya waktu nggak kepilih buat ikut Jumbara Nasional itu aku nggak terlalu sedih juga, cuman nggak terlalu happy juga karena sebenarnya pengen juga ikut. Cuman karena waktu itu aku mikirnya, oh mungkin ini kesempatan aku buat ikut di kegiatannya OSIS PPDB, ya Oh kan? iya, kemarin ya. Nah, habis itu nggak lama kemudian aku dikabarin nih sama orang PMI. Dia bilang, kamu sudah dikasih tahu belum sama pembina PMR kamu? Terus aku bilang deh, dikasih tahu apa? Terus dia bilang, nanti deh tanya pembinanya dulu gitu. Terus nggak lama pembina PMR hubungin aku. Dia bilang, kamu nanti ikut ya Jumbara Nasional. Nah, terus aku di situ kaget dong. Kaget tapi senang juga kan karena ke Lampung. Awalnya aku mikir, dibolehin nggak ya? Karena kan ke Lampung tuh jauh. Itu first time banget aku ke luar kota tanpa orang tua juga. Ya. Nah, alhamdulillahnya pas aku izin sama orang tua juga bolehin. Dan itu kan dananya juga bukan dari dana pribadi, itu dari dana sekolah. Terima kasih semuanya. Terima kasih SMK 1. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu senang sih di sana tuh ternyata selain teman baru, aku juga punya pengalaman baru yang luar biasa sih. Jadi di sana kan banyak lombanya nih. Suka dukanya pas Jumbara Nasional itu apa aja, Wak? Mulai dari sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Boleh, sukanya dulu deh. Oh, oke. Sukanya tuh ya itu tadi dapat pengalaman baru, teman baru, terus di sana juga aku bisa ngasah pengetahuan aku nih tentang PMR. Apa aja sih PMR itu? Terus kegiatannya kan juga ada jumpa, bakti, gembira. Selain aku berjumpa dari semua teman-teman yang ada di kota di Indonesia nih, aku juga bertemu sama teman-teman dari luar negeri. Wow, dari luar negeri juga ya? Ya, ada dari Malaysia, bahkan Amerika, Italia, itu banyak datang di Jumbara Nasional kemarin. Terus untuk dukanya sih ya mungkin itu kewalahan ngejar tugas, terus capek, pastinya capek karena dari pagi sampai malam. Terus tidurku juga yang sebenarnya nggak dibilang berantakan, cuman lebih larut lah dari jam tidurku biasanya. Cuman aku selalu mengusahakan tidur tuh di bawah jam 12 malam. Hebat ya, anti begadang-begadang. Benar. Kemarin tuh tadi sempat disinggung ya kalau jurnalistik tuh ngeliput gitu kan. Itu ngeliput apa aja sih kira-kira? Kayak sistem sistemannya gimana sih jurnalistik? Jadi itu ngeliput, kalau aku bagian ngeliput berita, itu aku jadi kayak wartawan gitu. Aku ngeliput orang-orang di sekitar daerah Jumbara Nasional, entah itu pembina salah satu kontingen atau bahkan pesertanya, itu aku ngeliput mereka. Dalam sehari itu aku bisa ngeliput 3 berita. Dan itu memang deadline-nya 3 berita dalam satu hari. Itu aku harus kumpulin, itu sekalian juga sama ngedit juga kan. Jadi itu semuanya aku kerjakan sendiri karena yang lain itu juga terbagi-bagi, ada newsletter, ada mading kontingen sama konten Instagram. Jadi benar-benar bikin 3 beritanya itu sehari diedit? Diedit dalam sehari. Sehari. Wah, Bener banget kan tadi kalau ngedit tuh kita harus mikirin konsep Iya, kan bener banget. biar keren gitu. Tapi ini cuma sehari loh. Boom. Oke. Ini kalau kita ikut Jumbara kemarin, kalau si Wawa, mohon maaf, kalau Wawa ikut Jumbara kemarin tuh kan ada bonus-bonusnya lah, liburan-liburan nih. Iya. Bisa nggak nih spill dikit, liburan kemana aja habis Jumbara? Pasti kan nggak langsung pulang ya kan, masa Iya. langsung pulang? Boleh? Boleh. Jadi sebelum kita pulang ke Tarakan nih, itu di Lampung Selatan kami menikmati pemandian air hangat dulu di Kalianda. Habis itu seru-seruan biasalah. Habis itu ke pantai. Namanya kalau nggak salah Pantai Merak. Nah, di situ view-nya benar-benar bagus. Ada gunungnya tuh gede banget. Dan di situ benar-benar kayak keren banget. Aku baru pertama kali lihat pantai yang ada gunungnya kayak gitu secara langsung. Kan di sini nggak ada ya? Iya, di bener sini banget. nggak Hanya ada. melihat pulau-pulau di seberang. Bahkan kemarin sempat tuh ada fotonya Wawa, ada foto di Monas juga ya. Ya. Oh iya, sempat ke Jakarta ya berarti. Iya. Oh, berarti ke Jakarta dulu baru ke Lampung. Mm-mm. Itu ke Jakarta jalan-jalan juga? Jalan-jalan paginya aku ke Monas sama Masjid Istiqlal. Nah, sebelumnya tuh aku juga nginap di PMI Kota Jakarta Timur.
Itu salah satu yang terbesar sih yang pernah aku lihat, benar-benar gede kayak sekolahan. Wow. Nah, setelah lulus dari SMK nih, Wawa nih mau kemana nih? Mau kuliah dulu, mau kerja dulu, atau Iya. mau kuliah sambil kerja, atau gimana? Kalau niatnya sih habis lulus dari SMK ini pengen kuliah dulu kali ya. Punya nggak kampus impian yang ingin Wawa itu jadiin? Impian maksudnya kayak, oh tuh pengen kuliah di situ gitu. Iya. Ini pastinya impian terbesar anak akuntansi itu apalagi nggak sih kalau selain STAN, PKN STAN. IPKN STAN. Bener. Itu benar-benar impian terbesar anak akuntansi banget. Tapi kalau misalnya nggak bisa di PKN STAN juga ya nggak apa-apa sih. Yang penting kuliah dulu karena fokusnya tuh untuk cari ilmunya juga kan. Cari pengalaman juga. Cari pengalaman Kira-kira juga. nih kalau kuliah nanti mau aktif berorganisasi atau lebih fokus kuliah aja? Tergantung keadaan nanti sih. Cuman kalau misalnya sekarang planningku pengennya aktif organisasi juga supaya kehidupan kuliahku nggak flat-flat Iya, banget mas. menambah relasi, Setidaknya, iya. pengalaman Ada juga relasi. ya. Kan itu juga bakal berpengaruh ya lah ya di dunia kerjaku Iya, nanti. kita pasti butuh sih. Kalau dunia kerja tuh butuh relasi ya Bener kan. banget. Juga ini kan Wawa ini kan memang udah dari dulu ya ikut kegiatan, ikut lomba-lomba. Support system terbesarnya Wawa itu dari siapa? Kalau support system sih sebenarnya dari keluarga ya, keluarga, diri sendiri juga. Karena keluarga aku tuh selalu mendukung aku apapun yang aku lakukan, itu mereka selalu dukung. Selama itu baik buat diri aku, mereka pasti bakal dukung aku. Selama belajar atau mengikuti kegiatan-kegiatan tuh pasti ada lah rasa bosan, capek, lelah, atau ingin berhenti dari semua Bener. kegiatan ini. Itu Apalagi kira-kira banyak kan iya kan? kegiatan. Nah, motivasinya Wawa biar bisa bertahan dan melanjutkan terus tetap lebih semangat itu apa sih, kayak aku harus begini, kalau aku nggak gini nanti gini-gini, atau Iya. ada yang lain gitu, atau punya role model yang dicontoh. Oke. Kalau misalnya bosan atau burnout itu pasti sering ya, apalagi tugas sekolah kan banyak, Iya. terus suka bertabrakan sama kegiatan. Banyak banget itu. Motivasi aku tuh gini aja sih, aku tuh harus bekerja buat mimpi-mimpi aku sebelum aku dipekerjakan oleh orang-orang untuk mengejar mimpi-mimpi mereka. Jadi intinya diri aku harus bisa mengejar apa yang aku impikan, selama aku masih bisa, aku harus berusaha. Keren banget nih teman-teman tuh bisa dengerin motivasi dari Wawa buat kalian. Bisa Jadi dijadiin motivasi juga iya. nih buat kalian. Jadi kalian itu harus mengejar mimpi-mimpi kalian agar kalian itu tidak dijadikan sebagai pengejar mimpi-mimpi Orang mereka, lain. ya mereka atau orang lain. Tepuk tangan dulu nggak sih buat Wawa? Keren banget. Karena Wawa bisa bahasa Jerman nih ya. Boleh nggak sih spill dikit? Dikit aja, Wak. Kayak basic-basicnya apa, kayak halo atau selamat pagi gitu, gimana? Oke, kalau misalnya halo tetap halo. Cuman kalau untuk selamat pagi itu bahasa Jermannya Guten Morgen. Ini nih yang paling terkenal nih di bahasa Jerman itu Danke. Artinya terima kasih. Danke. Danke. Dia ada kayak cara ngomongnya sendiri nggak sih kalau bahasa Jerman itu? Accent gitu. Iya, pelafalannya gitu. Ada sih kalau misalnya bahasa Jerman tuh ada huruf A, tapi A-nya tuh ada titik 2 di atasnya. Itu bacanya kayak A gitu. Ya kayak gitu. Terus bahasa Jerman tuh lebih banyak di tenggorokannya sih. Kalau CH tuh banyak di tenggorokan. Itu lumayan struggle sih buat nyebutin itu. Sebagai orang yang bahasanya nggak ada yang kayak gitu, Iya. masih susah banget. Tapi hebat loh, dilewatin semua ya. Dari yang nggak tahu sama sekali jadi tahu, itu tuh keren banget. Apalagi waktu belajarnya tuh singkat banget Iya, loh. benar banget. Aku dari tadi sampai
speechless saking kagetnya guys. Terus Kagum juga. ya Wawa ini juga bukan cuman di non akademik, di akademik maupun di non akademik ini benar-benar bagus banget guys. Kalau di kelas mungkin Wawa ranking juga kan. Ya, alhamdulillah. Nah, terus juga di non akademiknya yang tadi PMR, terus juga dia di akademiknya tadi bahasa Jerman, non akademik yang lain nih, Wawa pernah ikut lomba apa aja nih? Lomba selain ini, selain Jumbara sama bahasa Jerman, aku juga pernah ikut lomba ketangkasan PMR nih. Lomba ketangkasan PMR itu kayak praktek pertolongan pertama. Di situ aku praktek sama teman-teman aku, termasuk host kalian nih juga ikut ketangkasan PMR sama aku. Terus lomba debat bahasa Indonesia, lomba debat pemilu ya waktu itu, sama host kalian juga, Viral dan Ayu juga pernah ikut Jadi lomba reuni ya gitu. kita, Iya, reuni. reuni ceritanya. Ini kayak kebetulan saya selalu partneran sama Wawa kan setiap lomba, kayak bener-bener speechless kayak ini Wawa otaknya kenapa bisa sih lancar itu, bener-bener dari hafalan, praktek itu tuh semua dia plus. Amin. Menguasai banget gitu. Iya, bener banget. Amin. Aduh, itu ada sesuatu tuh di atas meja. Oh iya Kayaknya nih. oleh-oleh. Iya bener. Oh, Boleh nggak ditunjukin ke teman-teman? Boleh Spill dong. dong, spill Boleh dong, dong, Kak. boleh dong. Jadi di sini itu pertama yang Jerman dulu lah ya. Nah, ini itu adalah gantungan kunci. Ini tuh didapatkan oleh anak-anak yang emang ikut di lomba Jerman tingkat nasional nih. Ini ada kacanya juga. Buat kenang-kenangan Iya, ya. buat kenang-kenangan. Selain ini tuh ada dapat tote bag juga sama kaos. Jadi buat benar-benar ada kenang-kenangannya. Sama kalau nggak salah ada puzzle juga. Puzzle-nya tuh puzzle peta Jerman. Jadi kalau misalnya gabut kan ngapain? Yang nyusun-nyusun puzzle. Main puzzle Main aja. puzzle aja. Iya. Selain dari Jerman ada juga dari Jumbara nih. Nah, ini kalau ini kemarin aku belinya pas di Lampung Selatan itu di bagian Gorwe Handak waktu pembukaan. Nah, aku belum cerita nih kalau di pembukaan itu didatangi sama Bapak Yusuf Kalla sebagai Ketua PMI Pusat. Terus ada juga Farel Prayoga yang penyanyi itu loh. Iya. Yang itu loh, yang masih mungkin- kecil itu iya. loh. Gak mau nyanyi nggak bisa. Terus di Jumbara itu kan juga ada kayak pameran-pameran gitu kan, pameran. Jadi kalau misalnya kita nih mau cari oleh-oleh buat teman-teman kita, buat keluarga-keluarga kita tuh juga ada di situ. Sempat kalap nggak sih ngeliat barang-barang yang dipamerkan di sana? Apalagi Kalap, banyak. kalap banget sih. Aku pernah soalnya bener-bener kalap, nggak ingat kayak Kapan lagi iya kan lucu beli. Iya, beli semua. Pokoknya makanan nih, makanan-makanan yang nggak ada di Tarakan, yang khas-khas Lampung, pasti aku beli. Kapan lagi gitu Kapan kita lagi? makan, kapan lagi? Kapan lagi? Seru banget ceritanya, jadi pengen. Next time kita ke Lampung nih sama-sama. Ayo kita Bismillah. ke Lampung. Tungguin vlog kita ke Lampung ya, teman-teman. Ayo guys, jangan lupa like. Kalau like dan subscribernya banyak, kita akan ke Lampung. Udah 1 juta kita ke Lampung. Benar banget. Udah banyak banget nih cerita kita hari ini. Yes. Banyak banget yang kita tanyain dari pengalaman, tips, motivasi, support system juga tadi. Duh, nggak terasa ya nih udah berapa jam ya kita ngobrol ya. Udah maghrib nih. Duh, udah waktunya sholat berarti ya. bener banget. Oke, mungkin kita ngobrolnya sampai sini dulu aja kali ya. Kalau kalian mau kepo tentang Wawa nih, bisa banget kalian Tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bikin, mungkin ada yang mau part 2-nya nih guys. bisa banget. tanya-tanya. Kita undang lagi Wawa. Siapa tahu habis ini Wawa ikut lomba lagi. Bisa bawa pengalaman baru lagi. Biar bincang-bincang ini makin seru lagi nih, Iya, makin benar. banyak banget yang dibahas. Oh iya, sebelum ditutup, Wawa ada saran nggak sih ataupun kritik untuk podcast Side of SMK Negeri 1 Tarakan? Kalau untuk kritik sih nggak ada ya, cuman mungkin aku mau kasih motivasi aja nih buat para host, lebih semangat lagi, lebih semoga SOS nih bisa lebih berkembang, lebih banyak mengundang para siswa-siswa yang berprestasi lainnya untuk menampung cerita-cerita mereka. Wah, kami mau ngucapin terima kasih ya untuk Wawa udah bisa datang hari ini buat bagi-bagi ceritanya, pengalamannya ke kami. Kami juga mengucapkan terima kasih buat kalian semua, buat penonton ataupun buat tim podcast, karena atas kerja sama dan kerja keras kalian kita bisa terus bikin video guys.
Terima dan bisa kasih. menghibur kalian semua. Lope panjang. Yuk kita tutup aja kali ya. Oke, sekian ya dari kami. Kami jangan lupa like, komen, Dan saran, kritik atau apapun yang kalian ingin komen boleh. boleh follow IG-nya podcast juga. Iya boleh. IG-nya Wawa nih. Ya, boleh. Boleh. IG-nya Wawa sekalian. Oke, jangan lupa follow ya @salwadita_. Yeay. Oke, jangan lupa juga subscribe nih yang paling penting biar kalian Bener tuh banget. bisa update terus nih. Kira-kira kita mau bikin konten apa lagi nih kan? Iya. Kayak kalian bisa Kalau lihat bisa nyalain notifikasinya Iya, ya guys. biar nggak ketinggalan jadi Bener langsung banget. update gitu. Oke. Kalau kalian juga ada saran buat podcast bisa tulis di kolom komentar ataupun di komentar Instagram podcast Side of SMK Negeri 1 Tarakan. Oke. Aku Ayu, Aku Viral. kami pamit undur diri Sekian. dan terima kasih. Goodbye guys.